Halo Sigma, kali ini kita akan belajar mengenai jarak titik ke bidang ya. Oke, pengertiannya dulu. Jadi jarak titik ke bidang yaitu adalah panjang ruas garis yang terpendek atau yang tegak lurus antara titik dengan suatu bidang. Jadi misalkan ini titik P, kita akan menentukan jaraknya terhadap bidang alfa ini ya. Bidang alfa. Maka jaraknya itu adalah jarak terpendek dari P ke Q, yang mana jarak yang terpendek yaitu yang tegak lurus. Jadi ini ada dua garis pada bidang, garis pertama dan garis kedua, dia saling tegak lurus di sini, dan disinilah titik tembusnya Q. Maka PQ ini adalah jarak titik P ke bidang alfa. Jadi kalau ditanyakan jarak, selalu jarak yang terpendek. Jadi ini jarak terpendek, bukan yang ini ya. Nah, itu. Ini semua miring, banyak yang miring, banyak yang miring. Nah, satu-satunya yang terpendek yaitu ini. Oke. Jadi PQ itu adalah jarak titik ke bidang alfa. Nah, oke, mudah-mudahan dipahami ya. Jadi ini konsep. Oke, supaya lebih mengerti, coba kita lihat contoh yang pertama ya. Suatu kubus ABCDFGH memiliki panjang rusuk 12 cm. Jadi rusuknya 12. Tentukan jarak titik E ke bidang ABCD. Oke, jadi ini 12. Ini juga 12, ini juga pasti 12 karena kubus. Sekarang jarak titik E ke bidang ABCD, ini titik E. Nah, ini bidang ABCD, ini yang alas ya. Nah, berarti kita cukup mencari garis E ke ABCD yang tegak lurus. Oke, satu-satunya yang terpendek dan tegak lurus itu tidak lain adalah EA ya. Karena EA ini tegak lurus di AD dan tegak lurus ke AB. Iya. Berarti jarak E ke bidang ABCD itu adalah yang ini. Berarti 12. Jadi jarak E ke bidang ABCD adalah EA. Yang panjangnya 12 cm. Oke, masih mudah ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya ya, contoh 2 ya. Suatu kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 12, tentukan jarak titik E ke bidang BCGF. Oke, masih sama tadi yang nomor 1 ya, panjangnya 12, 12, 12. Oke, sekarang ini titik E ke bidang BCGF. BCGF yang mana? Oh ini, BCGF. Nah, sekarang kita lihat jarak E ke BCGF, tarik saja dia tegak lurus ya. Oh, pasti dia di E. Ini tegak lurus, ini tegak lurus ya. Kelihatannya di gambarnya tidak, tapi dalam kenyataannya tegak lurus. Jadi dimensi 3 dibutuhkan daya hayal yang lebih baik ya. Jadi berapa jarak E ke BCGF? Tidak lain adalah ruas EF, ruas garis EF yang panjangnya 12 cm. Nah, oke, selanjutnya contoh yang ketiga contoh yang ketiga ya. Suatu kubus ABCDF memiliki panjang rusuk 12. Tentukan jarak titik E, ini titik E ke bidang BDHF. Oke, kita buat dulu bidang BDHF ya. BDHF. Oke, ya sudah mulai miring-miring ya ini ya. Nah, sekarang titik E ini akan kita proyeksikan tepat tegak lurus ke bidang BDHF. Nah, kalau dia proyeksikan, coba perhatikan. Ini kan segitiga, siku-siku sama kaki ya. Jadi kalau saya gambar di luar sini dia begini dia. Nah, segitiga, siku-siku sama kaki. Di sini E, di sini H, di sini F. Nah, gitu ya. Berarti kalau ini diproyeksikan, pasti tentu tengah-tengahnya ini ya, tengah-tengahnya ini.
pasti sama. Nah, berarti tengah-tengahnya ini tentu tidak lain adalah pertengahan dari EG, ya. Jadi misalkan di sini adalah EK. Nah, kita mau cari EK, ya. Jadi berapa panjang EK? Nah, jadi jarak titik E ke bidang WDHF itu adalah EK. Nah, berapa panjangnya? Panjangnya ini adalah diagonal sisi, ya, setengah dari diagonal sisi. Nah, jadi sini kalau sini panjangnya 12, sini 12, sini 12. Berapa panjang EK? Ya, setengah diagonal sisi. Diagonal sisinya berapa? Diagonal sisinya itu tidak lain adalah 12 akar 2. Nah, berarti panjang EK adalah 6 akar 2 cm. Nah, dibagi 2 saya ini. Nah, bagaimana trik cepatnya, ya? Jadi kamu harus ingat bahwa kalau ada persegi, nah ini persegi, ya, bujur sangkar. Di sini panjangnya A, di sini panjangnya A, berarti diagonal sisinya adalah A akar 2. Nah, gitu, ya. Jadi kalau A-nya sini 12, A-nya sini 12, berarti sini 12 akar 2. Gampang, ya, menghitungnya. Jadi bagi 2, 12 bagi 2, 6 akar 2. Berarti panjang jarak titik E ke bidang WDHF itu adalah 6 akar 2. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Contoh 4, ya. Suatu kubus ABCDFGH memiliki panjang rusuk 12. Nah, masih sama soalnya, ya. Supaya tidak repot menggambar, ya. Mengetik juga. Tentukan jarak titik E ke bidang AFH. Nah, titik E ke bidang AFH. Oke, kita gambar dulu titik AFH-nya, ya. Oke, kita gambar bidang AFH, ya. Ini bidang AFH. Kemudian jarak titik E ke bidang AFH ini kita buat segitiga bantu, ya. Kita hubungkan ini E ke K yang merupakan titik tengah HF, ya. Kayak yang tadi itu yang nomor 3. Berikutnya kita hubungkan A dengan K. Nah, kita peroleh segitiga EK. Nah, sekarang segitiga EK itu segitiga apa, ya? Jadi selalu kita buat segitiga bantu. Segitiga bantunya ini segitiga apa? Ternyata EK itu adalah segitiga siku-siku, ya. Dia siku-siku di E, ya. Ini E, di sini K, nah, di sini A. Jadi ini kan siku-siku, ya. Karena EA ini tegak lurus terhadap bidang EFGH. Nah, sekarang berarti jarak E ke bidang AFH itu tidak lain adalah jarak E ke garis AK. Jadi cukup kita cari jarak titik ke garis, ya. Yang mana jarak E ke AK itu pasti yang tegak lurus ini, ya. Jadi yang tegak lurus ini. Nah, ya. Nah, jadi jarak E ke AK itu adalah jarak yang tegak lurus. Misalkan di sini adalah EO. Berapa panjang EO? Nah, inilah jarak, inilah yang kita cari. Oke. Sekarang kita buat hitung, ya. Kita hitung segitiganya ini panjangnya. Di sini panjangnya 12, ya. Nah, di sini EK tadi kan setengah diagonal sisi, ya. 6 akar 2. Nah, berarti berapa panjang AK-nya ini? Oke, kita hitung di sini, ya. Kita hitung sini, misalkan sini gini, ya. Di sini adalah 6 akar 2. Nah, di sini siku-siku. Di sini adalah 12. Nah, di sini M, ya. M-nya ini caranya menghitung tidak usah pakai ini 6 akar 2 kuadrat dengan 12 kuadrat, terlalu besar angkanya. Jadi kita sederhanakan angkanya, ini dibagi 6 dibagi 6, ya. Ini bagi 6 jadi akar 2. Ini bagi 6 jadi sisa 2. Nah, berarti M-nya nanti dikali 6, ya. Kita cari M kecilnya dulu. M kecil, ya, ini M kecil, ya. M kecil itu adalah akar dari akar 2 kuadrat, ya. Jadi akar 2 kuadrat pakai Pitagoras tambah 2 kuadrat. Nah, berarti M kecilnya ini adalah akar dari ini 2, akar 2 kuadrat 2 tambah 2 kuadrat 4, ya. Berarti akar 6.
Berarti M besarnya dikali 6 ini ya. Karena sini kan 2 kali 6, akar 2 kali 6, berarti ini juga kali 6. Berarti 6 akar 6. Nah, berarti AK-nya ini panjangnya adalah 6 akar 6. Oke. Sekarang kita cari EO ya. Nah, EO pakai konsep segitiga ya. Ini segitiga EK, luas segitiga adalah 1/2 alasnya EK dikali tingginya EA, ya kan? Alas EK kali tinggi. Bisa juga dicari dengan 1/2 alasnya AK, ya kan? Dikali tingginya EO. Oke, jadi ini namanya konsep luas. Konsep luas ini selalu kita gunakan nanti untuk menghitung jarak titik ke garis segitiga siku-siku ya. 1/2-nya tewas ya. EO yang dicari ya. Berarti EO sama dengan EK-nya berapa? EK-nya 6 akar 2 dikali ini EA 12 dibagi dengan AK, AK-nya 6 akar 6. Oke, akar 6-nya tewas, akar 6-nya tewas. Ini akar 2 dengan akar 2 bisa tewas ini. Bagi 2, ini bagi 2 jadi akar 3. Nah, sekarang rasionalkan menyebut ya. Dikali akar 3 per akar 3. Oke, jadi 12 akar 3 dibagi 3. Oke, akar 3 kali akar 3, 3 ya. 12 bagi 3, 4 akar 3. Berarti ini panjang EO-nya adalah 4 akar 3. Oke. Sebenarnya ada trik cepatnya. Trik cepatnya kalau ada soal bentuknya begini, maksudnya jarak titik E ke segitiga bidang segitiga di depannya ya. Jadi E ke bidang AFH. Ini trik cepatnya. Pasti 1/3 diagonal ruang. Ingat ya. Diagonal ruangnya itu adalah akar 3 ya. A akar 3. Berarti 1/3 A-nya ini A-nya 12 ya. Ini 12. 12. 1/3 kali 12 akar 3. Oke, 12 bagi 3, 4 akar 3. Sama ya. Ini trik cepatnya. Tapi trik cepat ini hanya berlaku untuk soal-soal seperti ini ya. Contoh yang lain, misalnya soal kalau misalnya ditanyakan jarak titik C ya, C ke bidang BDG. Nah, itu sama ya. Ini BDG, C ya, sama pasti ya. Atau jarak titik A ke bidang DDE. Oke. Ini semua pasti 1/3 diagonal ruang ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, contoh 5 ya. Soalnya pada limas beraturan TABC, panjang rusuk tegaknya 25 ya. Dan panjang rusuk alasnya 7 akar 2. Jarak titik T ke bidang ABCD. Oke. Jadi kita lihat dulu ini 25 ya. 25 sini. Ini 25 semua ya. Yang ini 7 akar 2. Oke, ini 7 akar 2. Oke. Sekarang kita harus tahu yang mana jarak titik T ke bidang ABCD. Berarti pasti diproyeksikan ke bawah ya. Kalau dia proyeksi ke bawah pasti ketemu oleh pasti di titik pusat sini ya ketemunya. Oke. Sekarang kita buat segitiga bantu ya. Segitiga apa kira-kira yang bagus ya? Kita ambil di sini. TOC ya. TOC saja. Ini pasti siku-siku ya. Jadi kita buat sini segitiga bantunya. TOC ya. Di sini adalah O, di sini T, dan di sini C. Ini tegak lurus ya. Yang dicari adalah TO ya. Di sini berapa ya? Sekarang berapa panjang OC? OC, ingat ini bentuk persegi ya kan? Jadi kalau ada persegi begini, ya kan? Persegi sini A, B, C, D. Ini 7 akar 2, ini 7 akar 2, berarti AC-nya adalah
7 akar 2 akar 2. Ingat ya, A akar 2. Berarti akar 2 kali akar 2, 2 ya. 2 kali 7, 14. Berarti panjangnya sini 14. Kalau di sini panjangnya 14, ya kan? Berarti setengahnya ini adalah 7. Berarti OC-nya 7. Di sini panjangnya TC berapa? 25. TO-nya berapa? Ini Pitagoras ini. Berarti TO sama dengan ya sisi miring kuadrat ya, akar dari sisi miring kuadrat dikurang dengan sisi alas kuadrat. Oke. Sebenarnya ini triple Pitagoras ya. Ingat triple Pitagoras? 7 25 pasti di sini 24. Berarti TO-nya pasti sini 24. Kalau enggak percaya kita hitung ya. Oke, akar 25, 625. Kurang 49. 625 kurang 49 berapa itu? 500 ya. 500, aduh, 25. 25 habis, masih ada 24. 576. Ini 576 ya. Akar 576 itu 24. Oke, contoh yang ke-6 ya. Pada limas beraturan DABC yang panjang rusuknya 12 cm, tentukan jarak titik D ke bidang ABC. Oke. Jadi limas beraturan itu adalah segi 4 beraturan ya. Ini sisinya sama semua ya. Sisinya sama 12, 12, 12. Ini juga 12 ya. Sekarang jarak titik D ke bidang ABC ini diproyeksikan, ini tinta merah ya. Nah, di sini misalkan di sini F ya. Disinilah jarak DF-nya. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu jaraknya yang mau diukur, kita buat segitiga bantu ya. Segitiga apa itu? ADE ya. ADE. Nah, ADE itu segitiga apa? Itu yang harus kita tahu dulu ya. Segitiga bantunya itu jenis apa? Oh, ternyata dia segitiga sama kaki ya. Ini kakinya sama, ini kakinya sama. Jadi kalau saya gambar di sini segitiga sama kaki ya. Ya begini. Kakinya sama. Sini 12 ya. Nah, ini sama ini. Berapa panjangnya ini? Panjangnya ini kita buat segitiga bantu lagi. DEC ya. Coba kita hitung DEC di sini. Di sini DEC ya. Di sini D, di sini E, di sini C. Coba lihat ini siku-siku sini ya, yang ini ya. Di sini 6, 12 ya. Jadi di sini 6, sini 12. Oke, ini angkanya besar ya. Tapi 6 dengan 12 saling berkelipatan. Kita sederhanakan. Bagi 6 ini 1, bagi 6 ini 2. Berarti sini M kecil. Berapa M kecilnya ini? Pakai Pitagoras. M kecil sama dengan akar dari ini sisi miringnya ya. Berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat kurang sisi alas 1 kuadrat. Berarti akar 4, 2 kuadrat 4 kurang 1 akar 3. Kali 6 berarti di sini 6 akar 3. Oke, berarti di sini 6 akar 3 ya. Di sini A, di sini D, di sini E. 6 akar 3. Sekarang inilah yang mau dicari ini, garis tegak lurus ini. Di sini F. Ingat ini bukan tengah-tengah ya. Ini tidak sama, ini bukan tengah-tengah. Oke, sekarang berapa panjangnya DF? Kita pakai konsep luas ya. Jadi konsep luas segitiganya ini adalah 1/2 alasnya AE. AE ya. Tingginya DF. Bisa juga 1/2 alasnya AD. Ini alasnya AD. Dikali tingginya ini. Tingginya ini. Ini tingginya. Kalau ini pasti segitiga sama kaki. Ini kan tadi segitiga sama kaki ya. Jadi jaraknya ini semua. Ini kan 6 akar 3 juga ya. Berarti kita cari dulu sini. Misalkan di sini ET.
Berarti ini sama isinya, sini sama. Berarti sini 6, sini 6. Nah, ini 6, ini 6 akar 3. Berapa ET-nya? Ya kan? Ini dikali ET. Oke. Ya, kita buat lagi segitiga bantu ya, segitiga bantu. Segitiga bantu ini ya, DTE ya, DTE. Nah, saya buat begini supaya ini siku-siku ya. Nah, di sini D, di sini T, di sini E ya. Oke, di sini 6 akar 3. Sisi miringnya ya. Di sini 6. Nah, bagi 6 1, bagi 6 akar 3. Oke, berarti di sini berapa ini TE-nya? TE sama dengan akar sisi miring kuadrat, akar 3 kuadrat, ini akar 3 kuadrat, 3 kurang 1 kuadrat, 1, berarti 3 kurang 1 akar 2, berarti TE-nya 6 akar 2. Nah, oke, sudah dapat semua ya. Berarti seperduanya ini tewas ya. AE-nya berapa ini AE? AE-nya 6 akar 3 dikali DF. Nah, DF yang dicari ya. Sama dengan AD, AD-nya 12 dikali ET, ET-nya ini 6 akar 2 ya. Nah, 6 akar 2 ET-nya. Oke. Berarti DF-nya sama dengan, bisa nih. Ini tewas ya, bagi 6, bagi 6. Berarti 12 akar 2 dibagi akar 3. Oke, dirasionalkan penyebut dikali akar 3 per akar 3 ya. 12 bagi akar 3 kali akar 3 kan 3 ya. Berarti 12 dibagi 3. Akar 2 kali akar 3 akar 6. Oke. Berarti sini 12 bagi 3 4 akar 6. Oke. Berarti jarak D ke ABC itu sama dengan 4 akar 6 cm. Nah, ini sama saja dengan tinggi limas ya. Oke, mudah-mudahan mudah dipahami ya. Oke, untuk latihan ini ada 6 nomor ya, tambah plus 7 nomor. Yang 6 nomor ini menggunakan soalnya yang ini ya. Diketahui kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk 10 cm. Tentukan soal untuk nomor 1 dan 6. Ini mudah semua ya, sama persis seperti contoh yang tadi ya. Kemudian yang nomor 7 sama persis dengan yang nomor 6, cuma rusuknya adalah 8 cm. Jadi silahkan dicoba. Mudah-mudahan bisa dikerjakan. Kalau tidak bisa paham, bisa ditanyakan kalau masih bingung-bingung. Demikian untuk materi jarak titik ke bidang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.